Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada hari ini untuk bisa melanjutkan pembahasan kita setelah 2 bulanan atau 3 bulan kita belum melanjutkan karena Ramadan dan juga Syawal, dan kita masih di dalam kitab tafsir kalimat tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang dimana pertemuan yang kemarin kita telah selesaikan berkaitan dengan syarat La ilaha illallah. Kita sudah jelaskan berkaitan dengan syarat La ilaha illallah dan juga dengan maknanya. Maka pada pertemuan hari ini beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan berkaitan kepada arkan kalimat La ilaha illallah atau arkan kalimat tauhid, yang dimana beliau mengutarakan dengan perkataan qala Syekhul Islam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitab tafsir kalimat tauhid fa'lam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa itsbat. Maka beliau menyebutkan, maka ketahuilah oleh kita bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ada nafi peniadaan dan ada isbat, dan ini kita kenal dengan istilah rukun. Maka rukun la ilaha illallah itu ada 2. Pertama nafiu dan kedua adalah isbat. Nafi diambil dari perkataan la ilaha dan isbat diambil dari perkataan illallah. Kenapa dikatakan nafi diambil dari kata la ilaha? Karena di sana ada penafian dari la, nafi lil jins la, kemudian dinafikan ilah, yang dinafikan adalah ilah, sembahan. Kemudian isbat adalah illallah. Setelah peniadaan kemudian dikatakan kecuali, berarti setelah kata kecuali itulah yang ditetapkan. Maka terbentuklah 2 rukun ini, ada nafi dan isbat. Ada nafi di isbat yang diambil dari kalimat la ilaha untuk nafi, dan untuk isbat diambil dari kata illallah. Illallah. Maka 2 rukun ini adalah rukun yang perlu dan sangat kita ketahui, karena banyakkan di antara kita akhirnya salah memaknai la ilaha illallah karena tidak paham dan tidak tahu berkaitan dengan rukun ini. Rukun ini adalah rukun yang sangat besar, yang bahkan Abu Jahal saja tahu tentang rukun ini. Makanya ketika Abu Jahal mengutarakan sebuah pendapat kepada Rasulullah SAW, atau orang Quraisy mengutarakan pendapat kepada Rasulullah SAW untuk menyembah setahun sesembahan orang Quraisy dan tahun depannya menyembah sesembahan Muhammad, maka Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Maka langsung berkata mereka apa? Ataj'alu alihatan, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang begini banyaknya di Quraisy ilahan wahidah, cuma hanya satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya apa? Ini adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan. Maka Abu Jahal aja tahu tentang permasalahan rukun la ilaha illallah.
Ada nafi di sana, meniadakan seluruh. Ataj'alu alihatan ilahan wahidah. Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang begitu banyak yang dia ada di Quraisy? Yang ada di Ka'bah sampai 300-an berhala. 200 sampai 300-an berhala. Engkau ingin menjadikan cuma hanya satu, itu Allah. Ini apa? Dari penafian, menghancurkan seluruh ilah yang ada di muka, cuma hanya menetapkan satu ilah. Maka bayangkan orang Jabut, seorang orang musyrik, dan bahkan dijuluki Fir'aun, umat ini saja tahu bahwa di dalam la ilaha illallah ada rukun nafi dan ada isbat. Masa kita yang ngaku lahir dari Islam, lahir dari kaum muslimin, besar di kaum muslimin, dan kemudian kita tidak tahu dengan rukun la ilaha illallah, atau kita memaknai dengan apa yang tidak dipahami oleh para sahabat, dengan makna-makna yang kemarin telah kita sebutkan, yang dimana disebutkan la mawjuda illallah, ataupun la khaliqa illallah, atau la qadirah illallah, la hukma illallah. Ini mana-mana yang ngaco, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, yang dipahami oleh Rasul, para sahabat, dan bahkan orang musyrikin di zaman itu. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Pertama nafi, yang kedua isbat. Makanya kalau kita lihat nanti ayat faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Mengisbatkan sembah hanya kepada Allah dan penafian kepada kesyirikan. Maka ini rukun yang seharusnya mudah kita pahami ketika kita memiliki hati yang jernih. Karena semua manusia, kata Rasulullah SAW, yuladu alal fitrah. Asalnya semua manusia itu di atas fitrahnya, dan fitrahnya mereka di atas tauhid. Tapi ketika mereka besar, maka orang-orang sekitar mereka lah yang berubah mereka menjadi memiliki keyakinan tersebut. Maka yang Rasul sebutkan kul mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak ibni Adam ketika lahir, semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Baru apa? Wa aba, baru bapaknya yang yuwahidani wa yunassirani. Bapaknya lah yang baru menjadikan dia Yahudi, dan bapaknya lah ataupun keluarganya atau lingkungannya yang menjadikan dia Nasrani. Asal semuanya di atas fitrah. Semuanya di atas fitrah. Karena diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan juga orang musyrik, orang kafir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dasar yang mereka sudah iqrar kepada tauhid, kemudian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya lingkungan yang berusaha dirinya memilih dari keyakinan yang benar. Maka di sini wan nafi wal isbat. Kemudian beliau menyebutkan nafi bagaimana? Nafyul ilahiyyah amman siwallahi ta'ala minal makhluqat. Maka beliau menyebutkan nafi adalah apa? Menafikan berkaitan ubudiyah kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala dari para makhluk. Maka kalau kita lihat ayat Al-Quran Al-Karim tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an kan sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Syai'an, ada kata syai'an. Kalau kita tahu syai'an dalam bahasa Arab itu termasuk dari isim.
Itu termasuk dari isim bukan fi'il. Isim. Nah, maka isim itu atau kata apa, kata tempatkah atau kata bukan kata kerja, ya bukan kata kerja. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja dan ada yang bukan kata kerja. Yang bukan kata kerja namanya isim. Nanti isim ini bisa kebagi dari bisa jadi untuk tempat, untuk waktu dan untuk yang lainnya. Tapi di sini isim syai'ah. Nah, isim dan juga bentuknya nakirah. Karena isim dua ada ma'rifah, ada nakirah. Di dalam ayat tersebut ada kaidah usul fikih ketika ada nafyu ataupun ada nahi fi siyaqi nakirah fi siyaqi nahi aw nafyu fi al-umum. Ada istilah pelarangan atau peniadaan, maka akan memaknai nakirah tersebut jadi umum. Jadi syai'ah ini Pak jadi umum. Jadi apapun itu, mau siapapun yang disembah, mau kapanpun disembahnya, ataupun tempatnya dimanapun dan bagaimanapun caranya, maka semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Maka tidak ada ini di luar dari larangan yang ada, enggak. Ya namanya kesyirikan tetap kesyirikan dan tidak akan dikatakan luar dari kesyirikan. Ini di luar dari keumuman, enggak. Ya namanya syirik ya tetap syirik. Mau itu sekecil apapun, mau itu sebesar apapun, ya namanya syirik ya tetap syirik. Tidak akan berubah kesyirikan tersebut. Tidak akan berubah kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan nakirah fi siyaqin nahi. Maka di sini berarti amman siwallahi ta'ala minal makhluqat, ini umum, seluruhan, siapapun itu. Bahkan beliau menyebutkan hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril fadlan an ghairihim minal awliya'i was salihin. Maka beliau menyebutkan walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat Jibril, apalagi selain dari mereka, mau itu dari kalangan para aulia, para wali ataupun orang-orang saleh. Maka di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan sampai makhluk terbaik sekelas Nabi Muhammad, sekelas malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam saja tidak berhak untuk diberikan sesembahan, apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Nanti beliau akan sebutkan kenapa selain mereka ini disembah dan beralasan ini bahwa ini wali, ini bahwa orang soleh, ini orang alim, orang begini dan begitu. Nanti beliau akan sebutkan nanti setelahnya. Di sini walaupun Nabi saja yang paling tinggi derajatnya itu tidak boleh. Maka seharusnya yang namanya yang paling tinggi nggak boleh, maka yang di bawah lebih aula. Yang di bawahnya lebih aula dan lebih parah atau lebih dilarang untuk disembah. Yang atas saja nggak boleh, maka yang di bawah juga nggak boleh. Nabi Muhammad saya nggak boleh, maka Nabi Muhammad itu marah ketika hanya ada seorang berkata, kami punya Nabi yang mengetahui permasalahan gaib. Murka Nabi Muhammad karena itu adalah sebuah keyakinan kekufuran. Murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sekelas mereka saja tidak boleh, apalagi di bawahnya, apalagi di bawahnya. Ini yang perlu kita ketahui. A'zamul bashar wa a'zamul malaikah saja tidak boleh untuk disembah, maka apalagi selain mereka. Tapi kan wali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, kan yang beriman dan juga yang bertakwa. Tapi kan mereka tuh la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi kan walinya, wali. Apakah Rasulullah SAW kurang lebih kewaliannya daripada mereka?
Apakah Rasulullah SAW kurang walinya gitu daripada Abdul Qadir Jailani misalkan? Kurang kewaliannya? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad la atqakum billah, Nabi Muhammad yang lebih bertakwa, wa akhsya, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin ada manusia yang bukan maksum bisa sampai ke derajat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai derajat itu salah satunya ditolong karena maksumnya. Ini kita bukan maksum, tiba-tiba mengaku bahwa kita lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, makanya boleh disembah, makanya kita punya hak untuk merasa pengaturan dunia. Maka nanti dengan istilah ada, dengan mereka istilah permasalahan wali kutub misalnya, dan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad nggak punya pengaturan dalam permasalahan dunia, masalah hujan dan yang lainnya. Masa ada seorang manusia setelahnya mengaku punya bisa mengatur hujan? Yang akhirnya ketika dia bisa mengatur hujan, oh berarti dia berhak untuk disembah. Allah Akbar. Lupa dia dengan malaikat yang ngatur hujannya. Dia cuma bisa ngatur hujan misalkan di Indonesia. Malaikat ngatur hujan sedunia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia enggak disembah? Kenapa malaikat itu enggak disembah Mikail? Kenapa Mikail enggak disembah? Kecuali apa? Ada doktrin yang ditanamkan kepada mereka. Maka di dalam nusakh yang lain, apa? Ada tambahan, wa isbatuha lillah, dan isbatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi menafikan kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan hanya Allah. Kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dia kurang tepat ketika kita mengartikan dengan artian tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, atau yang lebih sering kita dengar, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pemaknaan ini rancu yang takut jatuh kepada kesyirikan. Karena ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan yang dikatakan Tuhan kecuali Dia Allah. Kan bisa jadi maknanya demikian. Maka yang disembah oleh Yahudi, yang disembah oleh Buddha, yang disembah oleh Hindu, yang disembah oleh yang lainnya, dia dikatakan Tuhan oleh mereka, berarti Dia Allah. Maka pemaknaan dengan tidak ada Tuhan selain Allah ini enggak tepat berkaitan dengan arkan kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid ini adalah an-nafi, ada menafikan sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, isbatnya menetap kepada Allah. Maka maknanya yang kalau kita memaknai dengan cara bahasa Indonesia kita, berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena ada Tuhan-Tuhan yang disembah, walaupun kita anggap bukan Tuhan dia. Tapi ada manusia yang menyembah makhluk. Ada menyembah makhluk. Kemudian ketika mereka menyembah makhluk, apa kita katakan dia Tuhan itu Allah? Maka jawabannya tidak. Kalau ada orang yang berkata demikian, kalau seandainya ada seorang yang menyembah fulan, menyembah Nabi fulan, kemudian berkata dengan dalam dirinya bahwa kalau dia menyembahnya karena ada sifat Allah di dalam dirinya, maka dia tauhid, maka ini adalah sebuah kehancuran akidah. Soalnya ada orang yang berkata demikian ketika orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa karena sifat ketuhanan di dalam Nabi Isa, maka dia mewahidkan Allahu Akbar, penodaan ke dalam tauhid. Tidak ada demikian. Sifat Tuhan hanya Allah yang miliki. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ketuhanan.
Tidak ada satupun makhluk memiliki sifat ketuhanan. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ketuhanan. Maka Allah lah saja yang berhak untuk disembah dan tidak diberikan kepada selain Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kita dilarang untuk melakukan kesyirikan dengan sebuah ibadah kepada Rabb kita dengan seorang pun. Ahada. Siapapun itu. Itu. Maka kita lihat, setelah kita tahu bahwa beginilah cara kita memahami dari la ilaha illallah, maka apa yang ada di benak kita setelah kita paham? Maka beliau menyebutkan, idza fahimta dzalika, kalau seandainya engkau sudah paham itu, bagaimana dengan rukun la ilaha illallah, bagaimana makna la ilaha illallah, bagaimana syarat la ilaha illallah, fata'ammal al-uluhiyyah allati athbataha Allah Ta'ala li nafsihi. Kalau seandainya kita sudah paham dengan makna la ilaha illallah, dengan rukun la ilaha illallah, coba pikirkan, renungkan oleh kita berkaitan sifat al-uluhiyyah, berkaitan dengan ketuhanan yang ditetapkan hanya untuk Allah. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya saja, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketuhanan ini kepada Allah. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya ada dua Tuhan di dunia ini, la fasadata, maka akan hancur dunia ini. Itu kalau cuma hanya dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada dua Tuhan maka hancur dunia ini. Apalagi kalau seandainya tiga. Apalagi kalau seandainya 5, apalagi kalau seandainya sampai 200, 300 seperti orang-orang Quraisy. Maka kan akan hancur dunia ini. Akan hancur dunia ini. Maka dunia ini harus diatur oleh seorang atau satu zat. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan permasalahan uluhiyah, permasalahan ketuhanan ini hanya kepada dirinya saja. Maka kita renungkan. Kita renungkan hal tersebut. Wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menafikan dari Muhammad. Maka Nabi Muhammad dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau Abdullah wa rasuluh. Kita bersaksikan Nabi Muhammad hamba Allah. Hamba Allah. Penafian dari sifat ilahiyah kepada Nabi Muhammad, penafian permasalahan ubudiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad saja sekelas Nabi Muhammad dinafikan, walaupun syahadatnya satu-satunya nabi yang dimasukkan, yang disandingkan kepada syahadat kepada Allah. Kalau kita lihat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, enggak. Hanya yang disandingkan syahadat Nabi dengan Allah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pun pengikraran Nabi Muhammad hamba, bukan Tuhan. Dan itu pengikraran Nabi Muhammad hamba. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Abdullah, hamba ya Allah. Nabi Muhammad saja dinafikan oleh Allah. Masa ada makhluk setelahnya, manusia setelahnya, bahwa dirinya berhak disembah. Sembahlah saya Allah. Kok bisa ada orang seperti itu? Dan berkata dengan menyembah dirinya, maka engkau bertauhid. Kemudian beliau menyebutkan wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menafikan dari Muhammad dan juga Nabi Jibril. Dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dinafikan oleh Allah juga. Yang kedudukannya paling tinggi. Tidak ada satupun malaikat yang bisa duduk berdekatan dengan Allah
dan tidak bisa masuk di tempat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk malaikat Jibril. Tidak ada yang bisa naik ke atas. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada sesuatu, kepada para malaikat atau memberikan kabar kepada para malaikat, maka malaikat Jibril dipanggil. Dan hanya malaikat Jibril yang bisa naik. Kemudian dikabarkan kepada malaikat Jibril tentang sesuatu itu, baru malaikat Jibril nanti akan sampaikan kepada yang lain. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Tapi enggak boleh kita menyembah malaikat Jibril. Sangat dekat, tapi tidak juga diperbolehkan untuk menyembah malaikat Jibril. Enggak boleh kita minta kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Enggak boleh. Tidak boleh. Kemudian wa ghairuhuma wa ghairihima, dan juga kepada selain keduanya. Dan juga kepada selain keduanya. Selain keduanya adalah mimbabil aula. Ketika Allah sudah larang dua makhluk yang mulia, maka apalagi kalau seandainya selain dua makhluk ini. Apalagi selain dua makhluk ini. An yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardal. Bahkan belum menyebutkan bahkan mereka pun ini tidak memiliki hak permasalahan uluhiyah, permasalahan ketuhanan, walaupun cuman sebesar sebuah biji yang sangat ringan. Permasalahan itu aja nggak punya, apalagi permasalahan yang berat. Apalagi permasalahan yang berat. Maka kalau seandainya ada yang mengikuti seorang guru misalkan, yang akhirnya sampai berlebihan, yang akhirnya menyembah dia, seharusnya yang pertama kali yang menolak itu gurunya. Harusnya dia mikir, walaupun saya sehebat ini, tetap saya nggak punya permasalahan ketuhanan. Lihat Ali bin Abi Thalib. Walaupun beliau ketika itu menjadi khalifah, walaupun beliau dikatakan nomor satu dari kaum muslimin, nomor satunya kaum muslimin, ketika itu karena beliau khalifah, ketika itu ada kelompok yang dinamakan Sabaiyah, pengikutnya Abdullah ibni Saba, yang akhirnya Abdullah ibni Saba itu menyebarkan sebuah pemahaman bahwa Ali adalah Tuhan, yang akhirnya pengikutnya menyembah Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka Ali bin Abi Thalib tahu bahwa ada kelompok Sabaiyah yang menyembah beliau, maka beliau kumpulkan seluruh pengikut Sabaiyah. Kemudian beliau kumpulkan dan beliau perintahkan untuk seorang membangun sebuah parit untuk mereka semuanya dikisos dengan dibunuh. Semuanya dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Ini sekarang kita, apakah kita lebih mulia daripada Ali? Yang akhirnya kita membiarkan diri kita untuk disembah. Maka ini adalah hal yang sangat buruk. Maka sebesar biji saja yang paling kecil kita nggak punya hak permasalahan tersebut, kenapa sekarang kita punya? Kenapa kita boleh disembah? Kenapa dengan hal-hal sesungguhnya uluhiyah yang disebut zaman kita pada hari ini, kata beliau, di zaman beliau, dengan istilah as-sirru wal wilayah, yang dinamakan as-sirru wal wilayah, yang seharusnya uluhiyah bukan itu. Yang kita tahu uluhiyah bukan masalah seperti itu. Uluhiyah ada permasalahan perbuatan hamba untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita mau katakan itu adalah sifat ketuhanan, maka sifat ketuhanan, bukan sirru wal wilayah. Kenapa ketika kita berkata sirru wal wilayah seperti orang-orang Syiah? Tapi itu tersebar.
Dan sampai hari ini pun itu digaungkan. Itu digaungkan. Allah. Jadi wali ini punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Dari ibadah-ibadahnya, dari macam-macam ibadahnya yang begitu menakjubkan, yang begitu hebat, yang hanya dirinya dia dan Allah yang tahu. Makanya kita sering kan, oh sholatnya dia di Ka'bah. Orang Indonesia sholatnya mana? Di Masjid Nabawi. Asyir, punya sir dia. Karena urusan Allah itu. Kayak dulu juga Suyuti pernah menyebutkan berkaitan dengan bahwa ada seorang yang mengklaim bahwa dirinya itu sholat di Masjidil Aqsa menjadi imam para anbiya atau imam dari para a'immah kaum muslimin yang sudah wafat. Karena apa? Punya sir tadi, punya amalan ibadah yang punya hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang akhirnya mengangkat derajatnya dia. Yang ini ngapain? Dibikin amalan tersembunyi miliknya dia gitu. Nanti kita akan tahu bagaimana manfaat dari amalan sirrinya setelah dia wafat. Makanya para ulama menyebutkan kenapa kitab Riyadhus Shalihin, kenapa kitab Arba'in An-Nawawiyah itu sangat masyhur dan sangat banyak dibaca dan bahkan dipelajari di seluruh dunia. Salah satu berkata mereka, karena Imam Nawawi punya amalan sir yang hanya dia dengan Allah yang tahu. Itu dampaknya nanti setelah wafat. Bagaimana bentuk keikhlasannya yang tinggi menyebabkan dirinya terkenal nanti. Nah sekarang amalan yang disembunyikan oleh wali, ceritanya itu adalah sebuah hal yang menjadikan dia berhak untuk mendapatkan wilayah nanti. Dan tahunya juga amalan sir yang tadi bukan amalan sir itu cuma hanya kebohongan, kedustaan yang disebutkan. Ya, sholat Jumatnya di Masjidil Haram, sholat Jumatnya di Masjid Nabawi kan dusta. Gimana ceritanya? Jangan ngomong dia nggak sholat Jumat dia sholat di mana? Masjidil Haram. Agak lupa juga dia bahwa Indonesia dengan Saudi beda 4 jam. Jadi ketika kita lagi sholat Jumat, Saudi masih jam 8. Kita lagi sholat Jumat, Saudi masih jam 8. Di masjid mana Saudi jam 8 sholat? Kalau Masjidil Haram jam 8 pagi sholat, heboh dunia. Saudi melaksanakan sholat Jumat pagi hari, heboh dunia. Tapi kita nggak pernah dengar kan ada berita bahwa Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sholat Jumat jam 8 pagi, nggak pernah dengar. Kok kita bisa ngimani, kita bisa yakini bahwa guru kita ini sholat Jumatnya di sana? Karena punya sir tadi, punya permasalahan disebut Allah Akbar. Kemudian punya wilayah. Wilayah berarti apa? Dia ini punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya mahabbah dan nusrah. Kalau maknanya benar, ya bisa benar. Maksudnya orang yang melakukan ibadah disembunyikan, pasti akan Allah Subhanahu wa taala cintai dia daripada yang lain. Betul. Tapi kenapa ini ditonjolkan? Untuk supaya orang ini boleh disembah. Bukankah Rasulullah SAW lebih banyak amalan tersembunyi daripada yang lain? Bukankah Rasulullah SAW lebih tinggi wilayahnya daripada yang lain? Bahkan diangkat menjadi Khalilullah. Dan bukankah Rasulullah SAW senantiasa ditolong dan ditolong oleh Allah? Jelas penolongannya. Kenapa diberikan kepada orang yang di bawah, enggak diberikan kepada Nabi Muhammad? Kenapa Allah larang Nabi Muhammad?
Apakah Allah tidak larang untuk selain Nabi Muhammad? Kan ini yang aneh. Ini yang sangat aneh. Jangan kita omongin permasalahan mereka, karena mereka ini adalah orang yang hebat, sudah memiliki sir dan wilayah. Maka ketika dia memiliki sir dan wilayah, maka berhak untuk mendapatkan uluhiyah. Ini ada sebuah kebohongan yang mereka sebutkan. Wal ilah, maka beliau menyebutkan wal ilah ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Maka beliau menyebutkan ilah sekarang kemudian Tuhan, maknanya adalah wali yang tadi memiliki amalan sir. Amalan sir. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir aw syekh. Beliau menyebutkan di zaman itu kalau sudah jadi wali, sudah memiliki sir dan wilayah, maka manusia ketika itu menamai dirinya al-faqir. Maka kita sering dengar perkataan al-faqir, asy-syekh. Yang mananya enggak tepat. Kalau saya bilang al-faqiru ilallah, ditunjukkan bahwa dirinya itu butuh dengan Allah. Ketika dirinya butuh dengan Allah, kenapa dia bisa disembah sedangkan dia aja masih butuh dengan Allah? Kan seharusnya demikian. Kenapa istilah yang baik malah disalah digunakan? Jadi seolah-olah kalau sudah derajat sampai derajat al-faqir, sudah mulai itu naik. Berarti setelah ini boleh disembah. Begitu. Maka sungguh mengherankan. Sungguh sangat mengherankan. Yang dimana mereka menamakan diri mereka demikian. Ataupun pengikutnya memberikan nama kepada dia atau memberikan lakop ini kepada dia. Dan hal-hal seperti ini sangat dan amat sering dan digemborkan oleh kaum sufi. Digemborkan oleh mereka. Kemudian wa tusammil 'amah, kalau seandainya orang awam menamainya, kalau dari mereka menamai diri mereka dengan al-faqir, asy-syekh, kalau seandainya orang umum itu menamakan as-sayyid, Tuhan, as-sayyid wa ashbah hadza, dan juga yang semisal wa ashbahu hadza. Maka ini memberikan sebuah label yang baik kepada gurunya. Ya baik, kalau kita katakan al-faqir itu baik, berarti apa? Guru kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kan fakir gitu. Kenapa dikatakan fakir miskin? Karena dia sangat butuh dengan harta, karena dia nggak cukup duitnya gitu. Di bawah 50% uangnya. Kemampuan dia, Bang. Kemampuan dia untuk mendapatkan harta di bawah 50% dari kebutuhannya. Kan fakir sangat membutuhkan sekali bantuan. Ketika dikatakan kita fakir ilallah, maka kita sangat butuh banget dengan Allah. Tapi disalah maknai dengan makna yang salah, bahkan dapat bermakna yang mensyirikan bahwa itu adalah pintu untuk bisa disembah nanti setelahnya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti setelah azan kita lanjutkan pembahasan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.